Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Neni Nurhayati dengan NIM 2020143307. Saya dari kelas 2H Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, di sini saya ingin memenuhi nilai UTS konsep dasar IPA 2. Baiklah, yang akan kita bahas pertama kali yaitu tentang klasifikasi makhluk hidup tumbuhan. Nah, tumbuhan hijau di sini ada pohon dan ada rumput. Pengertian makhluk hidup yaitu yang mengelola zat makanan sendiri. Nah, contoh dari tumbuhan hijau yaitu ada daun, biji, buah, dan umbi. Lalu di sini ada berbagai manfaatnya. Yang pertama yaitu perbuatan rumah, sumber makanan, sandang pangan, obat-obatan, menyimpan air, dan penyuplai oksigen. Lalu kemudian ada ciri-ciri tumbuhan. Ciri-ciri tumbuhan ada 5. Yang pertama yaitu bersifat eukariotik, 2 multiseluler, 3 memiliki dinding sel, 4 memiliki selulosa, dan 5 memiliki klorofil. Kemudian di sini ada klasifikasi makhluk hidup hewan. Nah, dalam penggolongan hewan ini banyak berbagai macam hewan. Sistem pencernaan makanan pada hewan. Struktur alat pencernaan pada hewan berbeda-beda pada berbagai jenis hewan. Nah, itu tuh tergantung tinggi rendahnya tingkat organisasi sel hewan tersebut serta jenis makanannya. Nah, di sini ada faktor luar dalam pertumbuhan. Yang pertama yaitu air, aktivitas, dan cahaya matahari. Kemudian 3, sistem organ manusia. Organ adalah kumpulan jaringan yang memiliki satu fungsi atau lebih. Nah, di dalam sistem organ manusia ini ada otak, telinga, jantung, lambung, limfa, ginjal, ureta, dan masih banyak sistem lainnya. Organ tubuh manusia terbagi menjadi organ dalam dan organ luar. Jantung, ginjal, lambung, dan usus merupakan contoh organ dalam bagian tubuh. Sedangkan contoh organ luar tubuh adalah hidung dan kulit. Lanjut yang keempat yaitu sistem koordinasi dan alat indera. Nah, di sini kalian bisa lihat ada gambar sistem koordinasi. Sistem koordinasi manusia terdiri atas sistem saraf dan sistem hormon. Fungsi sistem koordinasi adalah mengatur dan mengembangkan kerja sistem organ tubuh lain sehingga bekerja sesuai fungsinya. Sistem saraf dibagi oleh sel-sel saraf. Sel saraf adalah sel khusus menghasilkan pesan-pesan yang dapat disampaikan dari suatu bagian tubuh ke bagian tubuh lainnya. Lanjut yang bagian 5, sistem gerak. Nah, ini ada gambar kerangka manusia. Manusia bergerak mencari makanan, menghindari musuh, atau mencari pasangan. Fungsi rangka tubuh manusia yang pertama yaitu menegakkan dan menopang tubuh kita, lalu memberi bentuk khas pada tubuh, tempat melekatnya otot dan rangka atau lurik, tempat pembentukan sel darah merah, lalu sebagai alat gerak pasif. Nah, adapun kelainan pada tulang yaitu artritis, memos, layu semu, fraktura, fisura, nekros, dan rematik. 6. Sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah suatu sistem yang bertujuan untuk memecah bahan makanan menjadi struktur yang lebih sederhana sehingga dapat diserap sel-sel tubuh.
Nah, di sini sistem pencernaan ada mulut, lambung, usus besar, usus halus. Nah, macam-macam pencernaan yaitu ada pencernaan mekanisme dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanisme yang pertama yaitu pencernaan fisik, pencernaan makanan besar menjadi kecil dan di mulut dan di gigi. Lalu pencernaan kimiawi ada bantuan enzim di mulut dengan enzim patralo dan di lambung enzim kapsin serta renin. 7. Sistem transportasi atau peredaran darah. Nah, di sini ada contoh peredaran darah pada manusia. Darah mengalir melalui pembuluh darah kita. Nah, tersusun atas dua bagian yaitu cair dan padat. Nah, di sini ada seperti tabung gas ya. Ada seperti bambu. Nah, yang pertama yaitu memiliki 55% plasma darah, lalu leukosit dan trombosit 45% dan sel darah eritrosit. 8. Sistem reproduksi. Nah, di sini ada sistem reproduksi pria dan wanita. Reproduksi pria terdiri dari penis, prostat, saluran kencing, testis, kepala penis, lubang penis. Sistem reproduksi adalah rangkaian interaksi organ dan hormon dalam organisme yang dipergunakan untuk berkembang biak. Nah, kalian di sini bisa lihat bagaimana proses terbentuknya sperma. 9. Ekosistem. Nah, di sini ada ekosistem buatan, yaitu peternakan, sawah, akuarium, dan kolam. Adapun ekosistem alami yaitu danau, laut, rawa, hutan, sungai, dan masih banyak lainnya. Ekosistem alami yaitu terbentuk secara alami tanpa campur tangan ekosistem darat. Hutan, ekosistem perairan, danau, rawa, sungai, dan laut. Ekosistem buatan sengaja dibuat oleh manusia, contohnya kolam, akuarium, kebun, dan tundra. Nah, berdasarkan habitatnya, ada ekosistem darat dan ekosistem perairan. Ekosistem darat meliputi padang rumput, gurun, dan tundra. Dan ekosistem perairan meliputi air tawar dan tanah. Lanjut yang ke-10 yaitu sistem tata surya. Tata surya ada matahari, Merkurius, Venus, bumi itu yang kita tempati ya, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Tata surya adalah susunan benda-benda langit dengan matahari sebagai pusatnya. Planet-planet dan benda langit yang mengelilinginya. Ciri-ciri planet yaitu mengorbit matahari, cenderung bulat, orbitnya bersih. Nah, kemudian benda apa saja yang ada di langit? Yang pertama yaitu meteorit, meteor, komet, satelit, dan bintang. Lanjut, energi alternatif dan energi terbarukan. Energi alternatif merupakan energi pengganti bahan bakar fosil. Energi alternatif digunakan untuk mengurangi penggunaan bahan bakar hidrokarbon yang dapat merusak lingkungannya. Contoh energi alternatif: 1. Panas matahari, 2. Panas bumi, dan 3. Air. Nah, energi terbarukan merupakan sumber energi yang berasal dari alam yang mampu dibuat kembali secara bebas. Contoh energi terbarukan ada 4 macam. Yang pertama yaitu tenaga air, panas bumi, biomasa, dan tenaga surya. Yang terakhir yaitu bioteknologi. Bioteknologi adalah cabang ilmu biologi
yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup maupun produk dari makhluk hidup dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa yang dapat digunakan oleh manusia. Nah, ciri-ciri bioteknologi ada 3 macam ya. Yang pertama yaitu terdapat agen biologi yang berupa mikroorganisme, tumbuhan dan hewan. Kedua yaitu terdapat pendayagunaan secara teknologi dan industri. Yang terakhir yaitu produk yang dihasilkan berupa hasil ekstraksi dan pemurnian. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.